Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika Pendidikan. Di sini kami beranggotakan Richa Putri Pramudita, Atsania Rismatul Askia, Indah Wulansari, Isnadia Nikmatul Khairiyah, Siti Al-Hidayah, dan yang terakhir Nurul Azizatin Nafiah. Di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan sharing terkait uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama kita uji ialah normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov memiliki tujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, sebelum selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Dasar dari pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini meliputi 1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Adapun yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Tentukan independen variabel dan dependen variabel untuk langkah pertama yang kita lakukan ketika akan menggunakan uji normalitas ini menggunakan SPSS. Di sini, data skor motivasi merupakan independen variabel dan data nilai mahasiswa merupakan dependen variabel. Data di soal ini bisa teman-teman siapkan ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Jadi, kita salin data di soal itu ke dalam Excel. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kita bisa memindahkan data di Excel ke SPSS. Tapi teman-teman juga boleh langsung menuliskan data yang akan kita uji di SPSS-nya. Kurang lebih seperti ini tampilan data ketika kita pindahkan ke dalam Excel. Untuk langkah selanjutnya, kita pindahkan data dari Excel ini ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Berikut kira-kira tampilan dari SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita kopikan data yang ada di Excel tadi ke data view. Kita copy Ctrl+C data dari Excel ini. Kemudian kita masuk ke SPSS data view. Selanjutnya kita Ctrl+V. Data yang ada di Excel tadi sudah kita pindahkan ke SPSS milik kita, teman-teman. Berikutnya kita klik variabel view, kemudian kita ubah untuk name, desimal, dan juga labelnya ya teman-teman. Untuk name, yang pertama ini kita rubah menjadi motivasi, sedangkan yang kedua kita rubah menjadi nilai. Dan untuk di desimalnya kita ubah menjadi 0 supaya nanti hasilnya langsung 75 bukan 0,0. Untuk labelnya kita ubah juga. Yang pertama di sini saya ubah menjadi data skor motivasi, dan yang kedua ini saya rubah menjadi data nilai mahasiswa. Sudah ya teman-teman, untuk variabel view-nya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke data view untuk mengetahui apakah data yang kita ubah di variabel view tadi sudah masuk ke data view atau belum. Kita klik data view-nya lagi dan kira-kira seperti ini tampilannya. Apabila tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya yang kita cari adalah residual satunya ya teman-teman. Bagaimana cara mencarinya? Pertama kita klik dulu analyze, selanjutnya regression, kemudian linear.
Kemudian akan muncul kotak tampilan seperti ini. Ini namanya kotak linear regression. Di sini kita tentukan dulu independen dan dependent variabelnya. Data skor kita masukkan ke independen, kemudian untuk data nilai kita masukkan ke dependen. Selanjutnya kita save, dan di bagian residual kita klik atau centang pada understand dz, kemudian klik continue, lalu OK. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tampilan ini bisa kita save ataupun tidak, itu terserah kalian. Kalau saya tidak saya simpan ya. Oke, nah di sini sudah muncul residual satunya. Selanjutnya kita klik analyze lagi, lalu kita cari non parametric test. Setelah itu legacy dialog, lalu kita pilih understanding residual. Nah, di sini di kotak ini selanjutnya kita ubah variabel listnya understanding radial ya, sudah. Terus kita jadikan normal dan kita OK. Klik. Nah, sudah bisa kita lihat pada tabel output yang muncul bahwa di sini termasuk two tile dan nilai signifikansinya lebih dari 0,5, yang artinya data tadi berdistribusi normal. Untuk hasil ini bisa kita simpan maupun tidak. Di sini saya tidak menyimpannya ya, saya klik no. Langkah berikutnya kita akan mencari homogenitas dari data tadi. Pertama kita klik analyze lagi, kemudian kita klik compare mean. Setelah itu one away ANOVA. Selanjutnya kita tentukan dependent dan juga faktornya. Di sini motivasi masuk ke dalam faktor dan nilai mahasiswa masuk ke independen. Selanjutnya klik option, kemudian centang pada homogeneity of variance, lalu kemudian kita continue dan OK. Nah, di sini nampak hasil signifikansinya ya. Di sini bisa kita lihat bahwa data nilai signifikansi sama dengan 0,14 dan atau artinya P lebih dari 0,05. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa varian data tersebut sama atau bisa disebut juga homogen. Nah, untuk data ini seperti tadi bisa kita save maupun tidak. Di sini saya tidak men-save-nya lagi ya, teman-teman. Demikian itu tadi langkah-langkah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan juga membantu teman-teman sekalian ya. Tetap semangat belajar dan tetap berusaha. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.